Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucia Fatia Rohman, NPM 1403101700033 akan menjelaskan mengenai superkonduktor. Adapun outline yang akan saya bawakan yaitu yang pertama sejarah superkonduktor, yang kedua bahan superkonduktor, yang ketiga sifat dasar superkonduktor, yang keempat karakter khas superkonduktor, dan yang kelima adalah aplikasi superkonduktor. Untuk pembahasan pertama yaitu mengenai sejarah superkonduktor. Superkonduktor pertama kali ditemukan oleh seorang fisikawan Belanda yaitu Heike Kamerlingh Onnes dari Universitas Leiden pada tahun 1911. Pada tanggal 10 Juli 1908, Onnes berhasil mencairkan helium dengan mendinginkan hingga 4 Kelvin atau setara dengan 269 derajat Celcius, yang kemudian pada tahun 1911, Onnes mulai mempelajari sifat-sifat listrik dari logam pada suhu yang sangat dingin. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan dari superkonduktor sendiri, yaitu pada tahun 1933 di mana Walter Meissner dan Robert Oxenfeld menemukan diamagnetisme sempurna dan efek Meissner. Yang kedua adalah pada tahun 1957 di mana John Bardan, Leon Cooper, dan Robert Scriver menemukan teori BCS. Yang ketiga, pada tahun 1986, Bednorz dan Muller melaporkan La, Ba, Cu, dan O menunjukkan gejala superkonduktivitas. Selanjutnya, pada tahun 1988, KWU dan PCU menemukan bahan campuran baru yaitu YBA2CU3O7. Dan yang terakhir adalah mengenai penemuan MgB2 dengan TC sama dengan 39 Kelvin pada tahun 2001. Yang kedua, mengenai bahan superkonduktor. Apa itu bahan superkonduktor? Superkonduktor adalah bahan yang memiliki sebuah fenomena yaitu memiliki resistivitas 0 ketika didinginkan sampai suhu tertentu, di mana suatu superkonduktor dapat berupa konduktor, semikonduktor, ataupun isolator pada saat keadaan normalnya. Suhu di mana resistivitas material pertama kali menunjukkan nilai 0 disebut dengan suhu kritis atau TC. Sedangkan fenomena hilangnya resistivitas material ini disebut superkonduktivitas. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sifat dasar superkonduktor. Sifat dasar dari superkonduktor dibagi menjadi 3 bagian, yaitu resistivitas 0, efek Meissner, dan vortex. Untuk sifat pertama yaitu resistivitas 0, di mana pada suhu di bawah TC, semua bahan superkonduktor memiliki nilai resistivitas 0. Pada keadaan ini, Cooper pairs akan terbentuk dan pasangan elektron ini bergerak dengan satu gerak koheren. Nilai resistivitas pada suhu mutlak bergantung kepada tingkat impurity bahan. Adapun nilai resistivitas dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu saat nilai resistivitas ketika pada suhu lebih besar dari TC atau T lebih besar dari TC, dan ketika suhu lebih kecil atau sama dengan TC. Ketika suhu bahan lebih besar dari TC, bahan berada dalam keadaan normal. Artinya, bahan memiliki nilai resistivitas yang nilainya berubah sesuai dengan keadaan dasar dari bahan tersebut, baik berupa konduktor, semikonduktor, ataupun isolator. Ketika suhu bahan lebih kecil atau sama dengan TC, maka bahan tersebut akan berubah dari keadaan normal ke keadaan superkonduktor. Dari gambar yang telah saya tampilkan, pada suhu T lebih besar dari TC, bahan dikatakan berada dalam keadaan normal, artinya bahan tersebut memiliki resistansi listrik. Transisi ke keadaan normal dapat berupa konduktor, penghantar yang buruk, dan bahan yang menjadi isolator. Untuk suhu T lebih kecil dari TC, bahan berada dalam keadaan superkonduktor, yang artinya bahan akan menolak medan yang datang disebabkan karena medan liar yang diberikan
Maksud saya, medan luar yang diberikan selalu sama besar dengan magnetisasi bahan. Hal ini ditandai dengan resistivitasnya yang turun drastis menjadi 0. Selanjutnya, sifat yang kedua adalah efek Meissner. Pada tahun 1933, Meissner dan Ohsenfeld mengamati sifat kemagnetan superkonduktor. Ternyata superkonduktor berkelakuan seperti bahan diamagnetik sempurna. Bahan superkonduktor menolak medan magnet sehingga apabila sebuah magnet tetap diletakkan di tempat di atas bahan superkonduktor, maka magnet tersebut akan melayang. Jadi, kerentanan magnetnya yaitu suseptibilitas sama dengan 1. Dibandingkan dengan konduktor biasa, di mana suseptibilitasnya sama dengan 10⁻⁻⁵. Fenomena ini disebut juga sebagai efek Meissner. Jika bahan non-superkonduktor diletakkan di atas suatu medan magnet, maka fluks magnet akan menerobos ke dalam bahan, sehingga terjadi induksi magnet di dalam bahan. Sebaliknya, jika bahan superkonduktor yang berada di bawah suhu kritisnya dikenai medan magnet, maka superkonduktor akan menolak fluks magnet yang mengenainya. Ketika superkonduktor ditempatkan di medan magnet luar yang lemah, medan magnet akan menembus superkonduktor pada jarak yang sangat kecil dan dinamakan dengan London penetration depth. Pada bahan superkonduktor, umumnya London penetration depth bernilai sekitar 100 nanometer. Setelah itu, medan magnet bernilai 0. Sifat dasar selanjutnya adalah vortex. Vortex dalam superkonduktor tipe 2 muncul ketika medan magnet mulai menembus material dalam bentuk fluks terkuantisasi. Untuk superkonduktor tipe 2 ada dua nilai kritis. Yang pertama adalah Hc1, di mana merupakan batasan nilai medan magnet kritis ketika efek Meissner. Dan Hc2 yaitu batasan medan magnet kritis yang membatasi keadaan normal dengan keadaan campuran yang berlaku untuk superkonduktor tipe 2. Dapat dituliskan persamaannya yaitu Hc T mendekati sama dengan Hc0 dikalikan 1 min T per Tc kuadrat, di mana pada saat H lebih kecil daripada Hc1, maka superkonduktor adalah diamagnetis yang sempurna, yang mana dapat menunjukkan efek Meissner. Dan Hc1 lebih kecil dibanding H, lebih kecil dibanding Hc2 merupakan medan magnet yang menembus superkonduktor dalam bentuk tabung kecil, yang mana masing-masing dengan fluks terkuantisasi psi 0 sama dengan Hc per E star, yang saat meningkatkan Hc jumlah dan kepadatan pusaran akan meningkat. Dan yang terakhir adalah saat keadaan H lebih besar daripada Hc2, di mana menunjukkan superkonduktor masuk ke keadaan normal. Selanjutnya masuk ke karakter khas superkonduktor. Untuk karakter khas superkonduktor dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu suhu kritis, pasangan Cooper, kedalaman penetrasi London, panjang koherensi, dan medan magnet kritis. Suhu kritis adalah suhu yang membatasi antara sifat konduktor dan superkonduktor, atau membatasi antara keadaan normal dan keadaan superkonduktif. Keadaan normal di sini maksudnya adalah keadaan pada saat suhu bahan lebih tinggi daripada suhu kritis. Keadaan normal ini sangat tergantung pada jenis bahan superkonduktor itu sendiri. Jika pada saat keadaan normal bahan bersifat konduktor, maka ketika suhu bahan tersebut diturunkan, getaran elektron akan berkurang sehingga nilai resistivitas berkurang seiring dengan penurunan suhu. Jika pada saat keadaan normal, bahan bersifat semikonduktor, maka ketika suhu diturunkan, nilai resistivitas bahan akan bertambah seiring dengan penurunan energi yang dimiliki untuk melewati celah energi. Pada saat suhu bahan lebih kecil dari suhu kritis, elektron tunggal akan berubah menjadi Cooper pairs yang menyebabkan terbentuknya superkonduktor. Adapun grafik yang saya tampilkan merupakan grafik suhu kritis terhadap tahun penemuannya.
Selanjutnya, pasangan Cooper atau Cooper-Pierce. Dalam teori BCS dikatakan bahwa elektron-elektron dalam superkonduktor selalu dalam keadaan berpasang-pasangan dan seluruhnya berada dalam keadaan kuantum yang sama. Pasangan-pasangan ini disebut sebagai pasangan Cooper. Pasangan Cooper terbentuk dari hasil interaksi elektron dengan getaran kisi kristal atau fonon. Apabila dibandingkan dengan elektron biasa, pada elektron ini bergerak secara sendiri-sendiri dan akan kehilangan sebagian energinya jika ia terhambur oleh kotoran atau impurities atau oleh fonon. Elektron tersebut akan menimbulkan distorsi terhadap kerangka kristal sehingga menimbulkan daerah tarikan. Oleh karena keadaan kuantum mereka semua sama, suatu elektron tidak dapat terhambur tanpa mengganggu pasangannya. Padahal pada saat suhu T lebih kecil dari Tc, getaran kerangka tidak memiliki cukup energi untuk mematahkan ikatan pasangan tersebut. Selanjutnya, kedalaman penetrasi London. Kedalaman penetrasi merupakan panjang jarak medan magnet yang mampu menembus superkonduktor. Pada superkonduktor tipe 1, ketika medan magnet diaplikasikan pada bahan superkonduktor, flux magnet akan dikeluarkan dari bagian dalam bahan dengan bantuan kehadiran arus super atau supercurrent pada permukaan bahan tersebut. Supercurrent mengalir pada permukaan bahan yang sangat tipis dengan ketebalan lambda. Ketebalan lambda dinamai dengan kedalaman penetrasi atau penetration depth. Besarnya kedalaman penetrasi ini menunjukkan seberapa jauh medan magnet dapat menembus bagian dalam bahan superkonduktor. Kedalaman penetrasi London mengacu pada medan magnet yang secara eksponensial di permukaan interior superkonduktor. Selanjutnya mengenai panjang koherensi. Panjang koherensi suatu bahan superkonduktor dirumuskan berdasarkan teori Ginzburg-Landau. Panjang koherensi didefinisikan sebagai karakteristik yang menggantikan keseluruhan keadaan fungsi gelombang Cooper-Pierce dalam bahan superkonduktor. Terkait dengan kecepatan Fermi untuk material dan celah energi yang terkait dengan kondensasi ke keadaan superkonduktor. Dan transisi dari keadaan superkonduktor ke keadaan normal akan memiliki lapisan transisi dengan ketebalan hingga yang terkait dengan koherensi, di mana dapat dituliskan dengan persamaan C0 sama dengan minus 2 dikali H coret kali Vf per V dikali Eg, di mana Vf merupakan Fermi velocity dan Eg-nya merupakan superconducting band gap. Selanjutnya adalah medan magnet kritis. Jika sebuah superkonduktor ditempatkan pada medan magnet, maka tidak akan ada magnet dalam superkonduktor. Hal ini terjadi karena superkonduktor menghasilkan medan magnet dalam bahan yang berlawanan arah dengan medan magnet luar yang diberikan. Efek yang sama dapat diamati jika medan magnet diberikan pada bahan dalam temperatur normal yang kemudian didinginkan sampai menjadi superkonduktor. Pada temperatur kritis, medan magnet akan ditolak. Selanjutnya pembahasan terakhir yaitu aplikasi superkonduktor. Aplikasi yang akan dibahas adalah MRI atau Magnetic Resonance Imaging yang merupakan suatu alat diagnostik mutakhir untuk memeriksa dan mendeteksi tubuh dengan menggunakan medan magnet dan gelombang frekuensi radio. Tanpa operasi, penggunaan sinar X ataupun bahan radioaktif. Hasil dari pemeriksaan MRI yaitu berupa rekaman gambar potongan penampang tubuh atau organ manusia dengan menggunakan medan magnet yang berkekuatan antara 0,064 sampai 1,5 Tesla, di mana 1 Tesla sama dengan 1000 Gauss, dan resonansi getaran terhadap inti atom hidrogen. Adapun komponen utama dalam sistem ini yaitu magnet utama, koil, gradien, koil pemancar, koil penerima, dan komputer.
Magnet utama digunakan untuk memproduksi medan magnet yang besar yang mampu menginduksi jaringan atau objek sehingga mampu menimbulkan magnetisasi dalam objek. Selanjutnya, coil garden yang digunakan untuk membangkitkan suatu medan magnet yang mempunyai fraksi-fraksi kecil terhadap medan magnet utama. Coil radiofrekuensi, yang mana coil yang umum digunakan yaitu coil penerima dan coil pemancar penerima atau transceiver coil. Dengan medan magnet yang tinggi akan lebih efisien menggunakan coil transceiver jika dibandingkan dengan penggunaan coil penerima saja. Karena coil transceiver hanya membutuhkan energi radiofrekuensi yang kecil untuk menghasilkan magnetisasi transversal sehingga SAR atau Specific Absorption Rate terhadap pasien dapat dikurangi. Dan yang terakhir adalah sistem komputer yang digunakan sebagai pengendali sebagian besar operasional dari peralatan MRI ini. Selanjutnya, ada sedikit cuplikan mengenai cara kerja dari MRI. Selamat menyaksikan. MRI is a medical imaging device commonly used to examine the soft tissues of the human body. Let's meet the machine. The key components are the magnet, radio waves, gradient, and a computer. Our bodies are made up of 60% water, and water is magnetic. Each of the billions of water molecules inside us consists of an oxygen atom bonded to two hydrogen atoms. We know it as H2O. Small parts of the hydrogen atoms act as tiny magnets and are very sensitive to magnetic fields. MRI stands for magnetic resonance imaging, and an MRI scanner is one of the main diagnostic tools that doctors use to examine inside our bodies. The first step in taking an MRI scan is to use a big magnet to produce a unified magnetic field around the patient. The gradient adjusts the magnetic field into smaller sections of different magnetic strengths to isolate specific body parts, for example, the brain. Normally, the water molecules inside us are arranged randomly, but when we lie inside the magnetic field, most of our water molecules move at the same rhythm or frequency as the magnetic field. The ones that don't move along the magnetic field are called low-energy water molecules. To create an image of a body part, for example the brain, the machine focuses on the low-energy water molecules. Radio waves move at the same rhythm or frequency as the magnetic fields in an MRI machine. By sending radio waves that match or resonate with the magnetic field, the low-energy water molecules absorb the energy they need to move alongside the magnetic field. When the machine stops emitting radio waves, the water molecules that had just moved along the magnetic field release the energy they had absorbed and go back to their position. This movement is detected by the MRI machine, and the signal is sent to a powerful computer, which uses imaging software to translate the information into an image of the body. By taking images of the body in each section of the magnetic field, the machine produces a final three-dimensional image of the organ, which doctors can analyze to make a diagnosis. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.